Assalamualaikum Sampurasun Kak Sadayana Baraya nu aya di Tatar Sunda bagian Jawa Barat. Nah, Jawa Barat sekarang ini sedang mengalami permasalahan tentang penerimaan murid atau siswa baru, baik untuk SMP atau mungkin dari SD, SMP, SMA, SMK, dan juga mungkin universitas. Kenapa? Karena jumlah murid baru ini jauh lebih banyak daripada jumlah sekolah yang tersedia. Dan ini adalah masalah besar. Kunaha bisa gitu? Kenapa? Karena ya penduduk Jawa Barat terlalu banyak. Hampir mendekati 60 juta untuk wilayah yang sangat kecil itu. Dan penduduk Jawa Barat itu terus bertambah. Dan bertambahnya juga bukan hanya karena angka kelahiran, tapi juga karena perpindahan penduduk yang datang dari provinsi lain dan juga dari pulau lain. Yang paling besar itu perpindahan penduduk dari Jakarta. Karena Jakarta itu semakin kecil dan semakin tak mampu menampung penduduk atau warga dan akhirnya pada pindah ke Jawa Barat. Atau mereka yang merantau ke Jakarta, di Jakarta mereka tidak punya kesempatan dan akhirnya lari ke Jawa Barat. Dan mereka itu adalah keluarga yang mempunyai anak-anak usia sekolah. Dan akhirnya ya mereka jumlahnya anak-anak ini tambah banyak di Jawa Barat. Lantas kesediaan sekolah sangat terbatas dan tidak bertambah. Tetapi jumlah anak terus bertambah. Jumlah murid terus bertambah. Dan tahun ke tahun itu semakin parah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu itulah ibu kota pindahkan ke luar Jawa. Ibu kota pindahkan secepatnya dari Jakarta. Karena orang berdatangan ke Jakarta dan juga ke Jawa Barat itu karena ingin tinggal dekat Jakarta, dekat ibu kota. Karena di sanalah perputaran uang, di sanalah zona ekonomi di mana orang mau mencari rezeki. Coba kalau sekarang ibu kotanya ada di Kalimantan dan perputaran uang atau perekonomian berputar di sana, orang akan mencari uang ke sana. Dan jelas akhirnya penduduk bisa merata, tidak semua berkumpul di Jakarta dan Jawa Barat. Dan akhirnya dilemanya ya sekarang ini. Gubernur siapapun, saya bilang, tidak akan pernah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Barat ataupun di Jakarta karena jumlah penduduk terlalu banyak. Itu overcrowded. Dan ya, saya tidak tahu dulu sebelum tahun 90-an itu masih nyaman-nyaman saja di wilayah Jawa Barat itu Bandung. Tetapi setelah reformasi tiba-tiba meledak jumlah penduduk di sekitar Jakarta, Jawa Barat itu. Dan yang jelas bukan saja pertambahan penduduk itu menimbulkan kesenjangan sosial antara penduduk asli, katakanlah orang Sunda, dan pendatang, dan kenyataannya lebih makmur karena didukung dari asalnya juga udah punya modal. Nah, kesenjangan sosial itu yaitu persaingan di mana dalam segi ekonomi orang asli atau orang Sunda terpental, kalah bersaing, dan akhirnya orang Sunda sendiri banyak yang sangat miskin, nganggur, tidak punya pekerjaan, dan sebaliknya, ya mereka yang lebih banyak mendapatkan ya kesempatan ini karena didukung oleh fasilitas, modal, dan lain-lain. Dan itu bukan hal yang salah, itu hal yang biasa dalam persaingan. Nah, yang kedua, setelah kesenjangan sosial itu, yaitu kerusakan alam Jawa Barat, alam Sunda, dan mungkin nanti Banten juga. Karena semakin padat penduduk, semakin banyaknya wilayah kosong dijadikan pemukiman, perumahan. Dan akhirnya ya jadi hancur ya.
Tatar Sunda yang dulunya indah, ya, asri, nyaman, hijau dan sejuk begitu, akhirnya menjadi wilayah yang tandus, kumuh, hancur, alamnya rusak, pegunungannya gundul, dijadikan perumahan-perumahan, villa-villa, perumahan mewah, dan lain-lain. Dan kalau ini tidak ada solusi secepatnya, lambat atau laun, ya Tatar Sunda akan hancur. Dan gubernurnya Kang Deddy ini berusaha untuk mengembalikan Tatar Sunda menjadi wilayah yang seperti dahulu kala. Itu henteu gampang, hese pisan. Karena yaitu kembalikan kepada jumlah penduduk. Makanya ide memindahkan ibu kota RI keluar Jakarta itu adalah ide yang sangat baik sekali untuk menyelamatkan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat atau Pulau Jawa sekalian. Ya. Karena kalau tidak, ya bayangkan setengah penduduk Indonesia dari 280 juta, setengahnya lebih ada di Pulau Jawa. Itu kan mengerikan. Memang banyak yang menolak. Ya, mereka yang menolak itu karena mereka takut kehilangan kenyamanan mereka atau nilai harga aset mereka yang ada di Pulau Jawa kalau seandainya ibu kota pindah. Tapi itu jangan dihiraukan karena berkelanjutannya Indonesia lebih penting daripada egoisme mereka. Kalau ini dilanjutkan terus, Indonesia akan hancur-hancuran menurut saya. Dan kembali kepada penerimaan murid baru. Solusinya menurut saya ya, KDM harus memprioritaskan penduduk asli Jawa Barat dan penduduk yang asli domisili di Jawa Barat yang sudah lama di sana ya. Karena mau sukunya apa, tetapi kalau sudah domisili di sana, beranak pinak di sana, tetap orang asli Jawa Barat dan mereka harus diprioritaskan dalam penerimaan murid baru ini. Karena kalau tidak, ya kesenjangan sosial ini akan semakin tinggi. Dan saya pikir memakai sistem zonanisasi akan sangat tepat sekali. Karena menghindar dari kemacetan, juga menghindar dari ya kemampuannya orang tua mengawasi anak jika sekolahnya jauh. Tapi kalau zonasisasi, anak-anak akan selalu dekat dengan rumah dan setelah sekolah mereka pulang rumah, mengerjakan PR dan bermain di sekitar rumah. Kalau sekolahnya jauh-jauh karena mengejar sekolah maung atau sekolah manusia unggulan yang jaraknya jauh sekali ataupun sistem NEM, itu hanya akan memberikan ya amanan terhadap siswa dan juga ketidakadilan terhadap seluruh anak-anak di Jawa Barat. Karena jangan sampai ada klasifikasi ini sekolah untuk orang-orang pintar, ini sekolah untuk orang-orang bodoh atau yang dikatakannya bodoh gitu. Tidak ada orang yang lebih pintar, tidak ada orang yang lebih bodoh, semua anak-anak sama. Cuman kebetulan kesempatan dan juga cara mendidik yang salah sehingga ada anak yang cepat pintar atau cepat menguasai sesuatu pelajaran, dan ada juga anak-anak yang lambat karena berbagai macam faktor, bukan saja dari faktor genetik kecerdasan. Baiklah, sim kuring sakieu heula, sampurasun kadana. Assalamualaikum.